kembali dilanjutkan dengan momen yang ditunggu oleh Xiao Yan, dan waktu 1 bulan telah berlalu lalu kini tiba saat bagi mereka untuk pergi ke klan Yao. Lalu di gunung utama di alam bintang, Yao Lao pun menatap para eselon atas sebelum akhirnya tertawa. Dirinya berkata, tidak apa-apa jika hanya Xiao Yan dan dirinya yang pergi ke klan Yao kali ini, karena aliansi juga harus memperhatikan Hall of Soul setiap saat, sehingga setiap orang harus dengan hati-hati menjaga tanah aliansi untuk menangani perubahan yang tidak terduga. Meskipun mereka sedikit khawatir tentang Xiao Yan dan Yao Lao yang menuju ke klan Yao sendirian, namun Feng Zunze dan yang lainnya hanya bisa mengangguk setelah Yao Lao bersikeras. Sementara itu Xiao Yan pun memandang Kailin yang memegang Xiao Yan sebelum akhirnya berbicara. Xiao Yan meminta Kailin untuk menjaga Xiao Xiao dan aliansi dengan baik. Tentu saja Kailin pun mengangguk setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Karena dengan kekuatan saat ini selain dari Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower, maka tidak ada seorang pun di aliansi yang mampu melampaui dirinya. Lalu setelah itu Yao Lao pun perlahan naik ke langit saat dirinya menertawakan semua orang, dan selanjutnya dirinya berbalik dan bergegas keluar dari dunia binatang. Kemudian tubuh Xiao Yan pun segera melintas di belakangnya dan dengan cepat mengikuti. Jadi diceritakan klan Yao terletak di pegunungan Senglong yang terletak di ujung selatan dataran tengah. Sementara itu upacara pengobatan adalah acara terpenting dari klan Yao, dan hal itu tidak diadakan pada hari-hari yang tetap, karena pelaksanaannya akan berubah tergantung pada bagaimana berbagai peristiwa berkembang. Lalu singkatnya upacara pengobatan ini agak mirip dengan pil gathering dari Pil Tower. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan dan Yao Lao pun telah sampai sebelum akhirnya mereka segera mendarat. Kemudian beberapa sosok penjaga berdiri di dekat pintu masuk, dan mata tajam mereka melesat ke arah Xiao Yan dan Yao Lao sebelum akhirnya mereka berteriak. Mereka berkata, ini adalah area penting dari klan Yao, sehingga mereka berdua tidak diperbolehkan untuk masuk tanpa izin. Tentu saja secara alami para penjaga menyadari bahwa Xiao Yan bukan berasal dari faksi terdekat, dan melihat penampilan Xiao Yan bahkan para pemimpin faksi tetangga yang datang akan menunjukkan ekspresi rendah hati. Namun penampilan Xiao Yan di depan mereka tidak menunjukkan rasa hormat atau takut kepada klan Yao. Lalu sosok-sosok manusia yang datang dan pergi di sekitar pun segera berhenti. Kemudian mata mereka penasaran saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao. Sementara itu Xiao Yan pun melirik beberapa dari mereka, lalu Xiao Yan pun segera berkata, mereka berasal dari Sky Mansion Aliansi dan ini adalah gurunya bernama Yao Chen, dan mereka telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan. Lalu kaki Xiao Yan pun dengan lembut melangkah maju saat aura mengerikan tiba-tiba meletus darinya. Kemudian aura Xiao Yan pun memaksa beberapa individu untuk mundur. Bersamaan dengan itu orang-orang yang berasal dari faksi tetangga pun segera menghirup nafas dingin, dan hanya para pemimpin dengan pengalaman yang lebih besar yang mengungkapkan ekspresi pemahaman. Tentu mereka pun segera menyadari bahwa ini adalah Yao Chen dari Sky Mansion Aliansi, dan bukankah dengan begitu berarti itu adalah muridnya yang bernama Xiao Yan yang telah mengalahkan kepala Aula Jiwa. Dan sungguh tidak disangka dirinya bahkan datang ke sini, karena ada desas-desus bahwa Xiao Yan ini adalah juara pil gathering dari Pil Tower, dan dirinya juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal keterampilan alkemis. Selain itu dalam hal doki dan pertarungan sepertinya dirinya sangat kuat. Namun jika dirinya ingin membandingkan keterampilan alkemis di pintu klan Yao, maka sepertinya dirinya benar-benar meminta untuk menderita. Sementara itu ekspresi beberapa penjaga itu pun sedikit berubah setelah mendengar suara lembut di sekitarnya, karena nama Xiao Yan ini sangat terkenal bahkan di antara klan kuno ini, karena klan Xiao yang telah ditolak masih berhasil menghasilkan individu yang luar biasa dan ini adalah keajaiban. Sementara itu Xiao Yan pun secara acak segera melemparkan token giok, dan seorang penjaga segera menerimanya dan mempelajarinya sejenak sebelum akhirnya menghela nafas lega, dan pada akhirnya mereka pun segera mengizinkan keduanya untuk masuk. Setelah keduanya masuk mereka pun segera dihampiri oleh seseorang yang segera mengantarkan mereka,
dirinya memimpin mereka ke seekor burung besar yang pada saat ini sudah ada beberapa ratus sosok yang berdiri di atasnya. Lalu keduanya pun segera naik dan mencari tempat yang sepi untuk menghindari kerumunan orang banyak, dan setelah perjalanan setengah jam Xiao Yan merasakan kecepatan burung besar ini melambat, kemudian mata Xiao Yan pun melihat ke kejauhan dan melihat bagian awan di mana sebuah gunung menjulang yang menembus awan muncul di hadapannya. Setelah itu burung besar pun mengitari gunung sebelum akhirnya mendarat di sebuah alun-alun. Kemudian Xiao Yan dan Yao Lao pun perlahan turun sebelum akhirnya Yao Lao melihat sekeliling yang familiar dan menjadi sedikit linglung. Namun tidak lama setelah itu sebuah tawa pun segera ditransmisikan ke telinga Yao Chen. Saat ini ada sesosok yang segera berkata, dirinya bertanya-tanya siapakah orang yang tidak tahu aturan, namun ternyata sebenarnya orang itu adalah mereka berdua. Namun diri tua ini benar-benar sedikit terkejut bahwa seorang seperti Yao Chen yang telah dikeluarkan dari klan masih memiliki wajah untuk kembali. Mendengar perkataan tersebut langkah kaki orang-orang di sekitarnya pun perlahan melambat, lalu mereka memandangi lelaki tua itu yang perlahan berjalan dengan senyum dingin. Sementara itu Xiao Yan pun segera menyadari bahwa itu adalah sosok Yao Wangui. Dan orang-orang di sekitar Yao Wangui yang merupakan para penjilat segera mulai berbicara. Mereka berkata, bukankah ini Yao Chen, yaitu orang yang tidak berguna yang dikeluarkan dari klan Yao mereka? Apakah dirinya sudah mencari sekumpulan tulang tua namun dirinya tidak tahu bagaimana diam-diam menunggu ajalnya, dan dirinya pasti datang ke klan Yao untuk dipermalukan? Pembicaraan yang baru saja terdengar jelas bermaksud untuk merendahkan Yao Lao. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, orang tua Yao Wangui ini benar-benar meminta untuk menderita. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Yao Lao dan berkata, sebaiknya serahkan semuanya kepada Xiao Yan, dan yang perlu guru lakukan adalah menempatkan nama orang tuanya di tablet klan ketika saatnya tiba. Yao Lao tidak menjawab namun janggutnya sedikit gemetar dan mengungkapkan gelombang di dalam hatinya. Sementara itu Yao Wangui yang kesal pun segera membanting centong sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan benar-benar memiliki perkataan yang sangat sombong. Lalu dirinya pun dengan dingin tertawa dan berkata, orang yang ditinggalkan tidak memiliki hak untuk meninggalkan namanya di tablet klan, sehingga Yao Chen harus berhenti bermimpi tentang hal ini. Lalu salah seorang di samping Yao Wangui segera berkata, apa yang dikatakan oleh tetua memang benar. Karena mengizinkan Yao Chen untuk berpartisipasi di dalam upacara pengobatan saja sudah merupakan kebaikan terbesar dari klan Yao, sehingga Yao Chen seharusnya tahu batasannya dan tidak menuntut lebih. Kemudian seorang lain segera berkata, apakah menurut Yao Chen tablet klan adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh orang terlantar seperti dirinya? Kemudian seorang di antaranya lagi segera berkata kepada Yao Wangui, mengapa Yao Wangui tidak pergi ke Dewan Tertua dan meminta mereka untuk mengusir kedua orang ini, lalu mencegah mereka mengotori mata Yao Wangui? Tentu saja saat ini orang-orang yang berada di samping Yao Wangui dengan gembira memuji ketika mereka melihat Yao Wangui akan meledak dalam kemarahan. Sementara itu Xiao Yan masih tersenyum saat dirinya melihat anggota dari klan Yao yang mulut mereka dipenuhi dengan kata-kata jahat. Kemudian Xiao Yan pun dengan lembut segera bertanya, apakah mereka semua sudah selesai berbicara? Menanggapi hal itu seorang pria kurus yang berdiri di dekat Yao Wangui yang kupingnya tinggi sebelah segera mulai berbicara. Dirinya berkata, Xiao Yan seharusnya sedikit lebih bijak dalam menghadapi situasi ini, karena jika tidak, namun sebelum dirinya bisa menyelesaikan kata-katanya, justru dirinya tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat turun dari atas kepalanya, dan setelah itu tubuhnya pun tiba-tiba terjatuh dengan kepala yang dengan kejam dihancurkan ke tanah, dan tanah pun terbelah saat darah segar keluar dari kepalanya. Tentu saja perubahan yang tidak terduga tiba-tiba ini menyebabkan semua orang merasa terkejut, dan pada saat mereka pulih mereka hanya bisa melihat kaki menginjak kepala orang itu. Kemudian mereka mengalihkan pandangan mereka dan wajah tersenyum seorang pemuda muncul di hadapan mereka. Saat ini hati banyak orang di alun-alun pun seketika sedikit bergetar dan bergumam, itu adalah kecepatan yang sangat cepat.
karena mereka bahkan tidak berhasil melihat serangan Xiao Yan pada saat itu, dan orang itu bahkan belum mengatakan semua yang dirinya ingin katakan sebelum kepalanya terkubur di tanah. Sementara itu Yao Wangui juga terkejut dengan perubahan ini, dan ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan serius saat dirinya berteriak dengan suara yang tajam. Dirinya berkata, Xiao Yan benar-benar berani, karena ini adalah klan Yao. Namun baru saja perkataannya terdengar tiba-tiba orang lain yang telah berbicara dengan kejam sebelumnya berguling-guling di udara. Setelah itu segalon darah segar dimuntahkan dengan beberapa gigi yang potel, dan hanya setelah dirinya mendarat di tanah semua orang melihat sidik jari berwarna merah darah tercetak di wajahnya. Lalu kerumunan di sekitar Yao Wangui akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka setelah melihat nasib menyedihkan dari keduanya. Setelah itu mereka pun bergegas untuk bersandar lebih dekat ke arah Yao Wangui akan tetapi sebelum mereka bisa melangkah, justru ada banyak bayangan yang tiba-tiba melintas di depan mereka, dan aliran suara tamparan yang terus-menerus bergema pada saat yang bersamaan segera terdengar, dan dengan segera setelah itu tubuh semua orang yang ada di dalam kelompok itu kecuali Yao Wangui terbang mundur, sehingga darah segar dan gigi yang pada potel menutupi tanah. Dan atas hal ini menyebabkan seseorang menelan air liurnya, karena dalam sekejap mata tanah telah ditutupi oleh darah segar, dan orang-orang yang tanpa rasa takut mempermalukan Yao Lao sebelumnya, saat ini semuanya memegang pipi dan wajah mereka berguling-guling. Menghadapi hal ini wajah Yao Wangui pun seketika berubah muram, bahkan matanya juga menjadi benar-benar merah, karena tindakan Xiao Yan tidak hanya memberikan pelajaran kepada anak-anak muda ini, akan tetapi juga memberinya tamparan di depan banyak orang, dan ini adalah pertama kalinya Yao Wangui mengalami penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Lalu teriakan rendah marah Yao Wangui pun segera bergema di alun-alun, dirinya pun berteriak kepada Xiao Yan, apakah bocah kecil yang sombong ini berpikir dirinya memenuhi syarat untuk menantang klan Yao? Karena Xiao Yan bahkan belum muncul ketika dirinya yang tua ini telah mendominasi benua pada saat itu. Kemudian Yao Wangui pun tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan dan memerintahkan penjaga klannya untuk menangkap orang sombong ini, sehingga beberapa sosok manusia pun segera muncul setelah teriakan Yao Wangui terdengar, dan puluhan sosok berbaju besi hitam dengan memegang tombak panjang segera mengepung Xiao Yan. Kemudian teriakan pelan terdengar dan mereka menyerang bersama-sama. Setelah itu doki tajam pun segera bersiul ke arah titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan, dan banyak tombak segera melintas. Akan tetapi sebelum mereka bisa mendekati Xiao Yan justru ada gelombang api yang sangat menakutkan pun segera keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemanapun gelombang itu menyebar, lalu dirinya bergeser di bawah tombak panjang yang ditutupi oleh doki yang kuat. Saat ini belasan penjaga itu pun seketika terbang mundur setelah mengalami pukulan serius dari Xiao Yan. Bahkan armor hitam di tubuh mereka segera berubah menjadi abu sehingga memperlihatkan wajah mereka yang terkejut. Sedangkan mata Yao Wangui pun tiba-tiba menyusut setelah dirinya mendeteksi gelombang api yang menakutkan ini. Lalu dirinya pun bergumam di dalam hatinya, ini adalah aura yang sangat kuat, apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Miseng? Lalu Yao Wangui pun segera merasakan ketidakpercayaan, karena ketika dirinya bertemu dengan Xiao Yan pada saat itu Xiao Yan hanya menjadi bintang 2 doseng. Namun bagaimana mungkin Xiao Yan telah meningkat begitu cepat dalam beberapa tahun ini? Namun meskipun Yao Wangui merasa terkejut di dalam hatinya, saat ini dirinya juga dianggap sebagai salah satu ahli top dari dalam klan Yao, sehingga dirinya pun menjadi sangat marah karena tindakan arogan dari Xiao Yan ini. Lalu dirinya pun segera melangkah maju dan berkata, diri tua ini akan melihat apakah hak Xiao Yan untuk bertindak kejam di klan Yao ini. Kemudian aura kuat dari bintang 4 doseng meletus tanpa menahan diri, dan orang-orang di sekitarnya dengan paksa mundur beberapa puluh meter. Bahkan para pemimpin dan tetua agung dari beberapa faksi menunjukkan ekspresi serius. Sementara itu Xiao Yan pun melirik Yao Wangui yang telah melepaskan kekuatan hingga pada batasnya. Saat ini tidak hanya Xiao Yan tidak tampak serius namun dirinya juga perlahan menggelengkan kepalanya.
Xiao Yan pun mengangkat kakinya dan secara bertahap berjalan menuju Yao Wang Wei, dan saat Xiao Yan melangkah maju, aura yang 10 kali lebih menakutkan dari aura Yao Wang Wei segera meletus ke segala arah, dan aura ini pun menyebabkan ekspresi banyak orang segera berubah drastis. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata kepada Yao Wang Wei, pada saat itu dirinya telah memberitahu Yao Wang Wei bahwa hidupnya adalah milik Xiao Yan. Lalu aura menakutkan Xiao Yan yang tiba-tiba menyapu di alun-alun dengan cepat menghasilkan ekspresi terkejut yang melonjak di mata banyak ahli, dan samar-samar ada sedikit rasa takut dan hormat ketika mereka melihat sosok muda ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih kuat segera menyadari bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan di tingkat bintang 5 doseng. Sementara itu ekspresi Yao Wang Wei menjadi sangat jelek saat aura Xiao Yan meletus. Bahkan dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya mengejarnya dalam tahun-tahun yang singkat ini, namun dirinya bahkan telah melemparkannya jauh ke belakang, dan ekspresi Yao Wang Wei pada saat ini benar-benar sangat suram. Bahkan dirinya tidak ragu sedikit pun bahwa jika dirinya bertarung dengan Xiao Yan, maka dirinya akan dikalahkan dalam 10 pertukaran. Lalu letusan aura milik doseng bintang 5 menggerakkan banyak ahli dari klan Yao di gunung besar ini, dan suara deru angin terus-menerus muncul di udara di atas alun-alun. Lalu mereka segera melihat ke tanah di bawah yang berlumuran darah segar dengan ekspresi yang terkejut. Kemudian wajah mereka pun dengan cepat dipenuhi amarah, karena terlepas dari apa yang terjadi, namun orang-orang ini semua adalah anggota klan Yao. Namun pada saat ini mereka semua telah dipukuli hingga menjadi seperti ini di depan pintu mereka, dan banyak pasang mata pun segera beralih ke Yao Wang Wei sambil merasa marah dan bertanya, apakah yang telah terjadi? Yao Wang Wei pun bersukacita dan buru-buru berteriak saat mereka melihat sosok di langit ini. Dirinya berkata, para tetua datang tepat waktu, karena Xiao Yan ini sangat arogan dan dirinya benar-benar berani melancarkan serangan kejam terhadap anggota klan mereka di wilayah mereka. Lalu Yao Wang Wei pun meminta para tetua untuk menangkap Xiao Yan, karena jika tidak maka klan Yao akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak tamu. Sementara itu sesepuh dari klan Yao di langit segera berseru bertanya setelah mendengar suara dari Yao Wang Wei. Mereka akrab dengan nama Xiao Yan, dan mereka pun segera melirik ke arah Xiao Yan dan bertanya, apakah itu adalah Xiao Yan? Apakah ini adalah Xiao Yan dari klan Xiao itu? Lalu sebuah kejutan di mata mereka menjadi lebih intens ketika mereka melihat bahwa aura menakutkan ini berasal dari Xiao Yan, dan seorang tertua berjubah kuning di langit segera berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Dirinya berkata, hubungan antara klan Xiao dan klan Yao dapat dianggap baik pada saat itu, namun tindakan Xiao Yan hari ini sepertinya sedikit berlebihan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tertawa samar sebelum akhirnya berkata, jika tertua menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormati dirinya juga, dan jika klan Yao mempermalukan orang lain maka orang lain juga akan mempermalukan dirinya. Saat ini ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Namun karena banyak tetua klan Yao melayang di langit, membuat mata Xiao Yan hanya terpaku pada Yao Wang Wei, dan senyum sedingin es yang terbentuk di sudut mulut Xiao Yan menjadi lebih padat. Sementara itu ekspresi Yao Wang Wei pun menjadi dingin setelah melihat senyum dari Xiao Yan. Dirinya pun segera berteriak keras dan bertanya, apa yang Xiao Yan rencanakan? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan Yao Wang Wei untuk meminta maaf pada gurunya. Yao Wang Wei pun menyipitkan matanya saat dirinya tersenyum lebar, karena statusnya berkali-kali lebih besar daripada status Yao Lao, jadi bagaimana mungkin dirinya bisa meminta maaf di depan begitu banyak orang. Sementara itu seorang tertua dari klan Yao segera mengerutkan kening setelah melihat semua ini, lalu dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan, mungkin Yao Wang Wei ikut disalahkan dalam masalah ini. Akan tetapi Xiao Yan telah menyakiti begitu banyak orang, dan Xiao Yan mungkin telah melampiaskan kemarahannya, jadi mengapa mereka masing-masing tidak mundur selangkah pada saat ini? Tetua ini dengan jelas menyadari karakter dari Xiao Yan sehingga memintanya untuk meminta maaf adalah permintaan yang sangat mustahil. Sementara itu Xiao Yan pun perlahan menggelengkan kepalanya,
tentu Xiao Yan juga menyadari bahwa anggota klan Yao semuanya adalah individu yang sangat dipenuhi dengan kebanggaan. Setelah itu Xiao Yan pun segera menatap ke arah Yao Wangui dan berkata, jika dirinya tidak mau maka Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain bertindak. Suara lembut Xiao Yan pun menyebabkan wajah Yao Wangui dan para sesepuh di langit seketika berubah. Namun sebelum mereka bisa berbicara, tubuh Xiao Yan pun telah berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Yao Wangui, sehingga banyak sesepuh dari klan Yao segera berteriak bersama-sama meminta Xiao Yan menghentikan kekerasan ini, dan sebelum mereka bisa ikut campur tangan, justru ada cahaya merah muda tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Xiao Yan, dan akhirnya itu berubah menjadi bayi api yang melayang di langit. Kemudian bayi itu pun segera melebarkan mulutnya dan api merah muda yang mengerikan segera menyebar, lalu kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya menyebabkan para sesepuh mundur dengan wajah terkejut, bahkan mereka pun benar-benar tercengang setelah menyadari bahwa ini adalah Purifying Demonic Lotus Flame. Sementara itu sosok Xiao Yan pun telah muncul di depan Yao Wangui dengan cara seperti kilat. Lalu setelah itu Xiao Yan pun tidak membuang-buang waktu dan jarinya segera melesat ke arah Yao Wangui. Lalu bersamaan dengan itu teriakan sosok tua pun tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun, dan sosok tersebut berteriak meminta Xiao Yan untuk berhenti. Tentu saja semua orang pun terkejut melihat sekelompok besar awan api misterius dari puncak gunung, dan seorang pria tua berambut merah terlihat bergegas menghampiri Xiao Yan. Lalu gelombang seruan pun segera bergema di sekitar alun-alun ketika semua orang menyadari, jika sosok ini adalah tetua Wan Huo, dan sungguh tidak terduga bahkan orang ini telah terganggu. Sementara itu Xiao Yan pun mengerutkan kening saat pria tua berambut merah ini muncul. Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah sosok ini adalah Do Seng bintang 6? Setelah itu Xiao Yan pun melirik ke arah Yao Wangui di depannya yang wajahnya menunjukkan kegembiraan liar dan kekejaman yang gelap. Kemudian mata Xiao Yan pun sekali lagi menjadi sedingin es dan serangan Xiao Yan tidak melemah. Justru angin tajam segera naik dari jarinya saat dengan kejam menekan ke arah Yao Wangui, sehingga Yao Wangui pun menjadi marah saat melihat Xiao Yan terus datang ke arahnya. Lalu Yao Wangui pun segera berteriak, apakah bocah kecil ini berpikir bahwa diri tua ini takut kepadanya? Kemudian Doki pun segera bersiul keluar dari tubuhnya dan tangannya yang agak kuno dan kekuningan disertai dengan angin aneh saat itu dengan marah menghantam Xiao Yan. Sedangkan Xiao Yan pun mengangkat matanya saat Yao Wangui melawan sebelum akhirnya kedua jarinya sedikit melengkung. Lalu Xiao Yan kemudian menekan jarinya ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan menghantam telapak tangan orang tua itu dengan keras, sehingga angin tajam di telapak Yao Wangui pun dengan cepat terkikis saat bersentuhan dengan rasa sakit yang menusuk jantung dan ditransmisikan dari telapak tangannya. Kemudian sebuah lubang berdarah segera terbentuk sementara angin yang menakutkan membalik tubuhnya, dan kakinya segera terhubung ke belakang ketika dirinya mundur 1000 meter. Saat ini dua selokan yang dalam muncul di alun-alun dan sebaskom darah segar juga diludahkan dengan menyedihkan dari mulut Yao Wangui. Setelah itu dirinya pun segera menstabilkan tubuhnya sebelum akhirnya mata Yao Wangui pun berubah menjadi merah darah setelah dirinya dikalahkan dalam satu serangan. Lalu raungan marah pun segera terdengar ketika dirinya berteriak, diri tua ini akan membunuh Xiao Yan. Lalu kakinya segera menginjak tanah saat tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, dan sebuah kumpulan besar bubuk putih pun tersebar sebelum akhirnya melilit tubuh Xiao Yan. Lalu suara mendesis dipancarkan setelah bubuk putih ini mendarat di tanah, dan lantai batu yang keras segera berubah menjadi ketiadaan. Jelas jika bubuk ini adalah racun yang sangat kuat, namun setelah Yao Wangui menyebarkan bubuk beracun tersebut, justru ada sebuah tangan yang diselimuti dengan api merah muda menjulur keluar dari bubuk beracun, dan telapak tangan pun mencapai leher Yao Wangui dengan kecepatan seperti kilat. Sementara itu pria tua berambut merah yang sedang buru-buru memiliki kemarahan yang muncul di dalam teriakannya yang nyaring setelah melihat adegan ini. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar mengabaikan kata-katanya, sehingga dirinya pun segera mengepalkan tangannya dan doki merah menyala dengan cepat berkumpul di sana.
lalu dalam sekejap mata Douqi ini berubah menjadi tombak api setinggi 1000 meter, kemudian dirinya pun segera menggoyangkan lengannya dan tombak besar itu dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Namun di sisi lain kaki Xiao Yan pun segera menginjak tanah dengan keras, dan pilar magma selebar beberapa ribu meter terangkat dan benar-benar menghancurkan tombak besar itu. Namun tubuh dari pria tua berambut merah pun segera bergerak dan dirinya muncul tidak jauh di depan Xiao Yan. Lalu kejutan dan kemarahan di matanya meningkat setelah dirinya melihat bahwa Xiao Yan meraih tenggorokan Yao Wangui dengan satu tangan. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun telapak tangannya segera menghantam Xiao Yan, lalu kecepatannya telah menyebabkan telapak tangan tidak tampak nyata saat bergegas ke depan, dan fluktuasi spasial yang mengerikan menyebar seolah-olah itu memiliki bentuk nyata, sedangkan ekspresi Xiao Yan pun sedingin es saat dirinya menatap Yao Wangui yang ingin mundur dengan panik. Kemudian Xiao Yan pun segera melirik pria tua berambut merah dari sudut matanya dan mendengus dingin, lalu dengan jentikan jarinya sosok hitam muncul di sampingnya, dan setelah itu sosok hitam pun segera mengayunkan kedua tangannya dan bertabrakan dengan pria tua berambut merah di depan mata semua orang, sehingga tabrakan telapak tangan mereka menyebabkan angin yang tidak terlihat segera meletus, dan kontak keras itu segera ditutupi dengan retakan yang padat. Lalu udara bergetar dan kedua sosok itu pun terhuyung mundur 2 langkah, sementara tabrakan hebat terjadi di belakangnya. Saat ini mata Xiao Yan semakin dingin saat dirinya terus menatap Yao Wangui, kemudian tangan Xiao Yan terulur sedikit lebih jauh dan melilit tembolok Yao Wangui, lalu sebuah kekuatan besar segera melonjak dan menyebabkan ekspresi Yao Wangui menjadi pucat dan ketakutan. Saat ini semua orang merasa hati mereka dingin saat mereka melihat Yao Wangui berjuang seperti ikan mati di tangan Xiao Yan, karena orang ini benar-benar terlalu ganas, bahkan kekuatan gabungan dari begitu banyak tetua klan Yao tidak dapat memperlambat Xiao Yan, sehingga pria tua berambut merah itu pun dengan marah melototi Xiao Yan sebelum dirinya berteriak tajam setelah melihat Yao Wangui berjuang dengan seluruh kekuatannya di tangan Xiao Yan. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, ini adalah klan Yao. Lalu mata Xiao Yan pun sedingin es saat dirinya menatap ke arah Yao Wangui yang terkejut dan ketakutan di depan banyak orang. Kemudian suara rendah yang dalam segera terdengar ketika Xiao Yan berkata kepada ketua tersebut, Xiao Yan tidak berniat untuk membuat permasalahan selama dirinya tinggal di klan Yao. Namun jika ada yang menggertak gurunya dan dirinya, maka Xiao Yan juga tidak akan menerimanya begitu saja. Sementara itu Yua di langit pun dengan cepat turun saat suara Xiao Yan terdengar, dan setelah itu dirinya pun berdiri di bahu Xiao Yan. Saat ini Purifying Demonic Lotus Flame mengelilinginya sementara panas yang mengerikan menyebar, lalu suhu itu pun menyebabkan wajah banyak orang merasa sedikit terkejut, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi yang begitu misterius. Sementara itu sosok hitam yang agak kuat di samping Xiao Yan bergeser satu langkah dan secara kebetulan menghalangi pria tua berambut merah tersebut. Saat ini pria tua berambut merah itu sangat kuat dan merupakan bintang 6 doseng yang asli, sehingga dengan begitu hanya Raja Utara yang bisa memblokirnya. Bahkan sudut mata tertua Wan Huo berkedut setelah melihat barisan di samping Xiao Yan ini, terutama ketika dirinya mengamati tubuh hitam yang dingin dan acuh tak acuh di depannya, dan ketakutan muncul di matanya karena selama pertukaran sebelumnya dirinya telah menemukan bahwa bahkan dirinya tidak dapat menang melawannya. Lalu tidak lama kemarahan di wajah tetua Wan Huo pun perlahan-lahan menghilang, kemudian dirinya pun mempelajari Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan ini benar-benar sesuai dengan namanya, karena Xiao Yan sudah memiliki kekuatan seperti itu meskipun masih sangat muda. Selain itu ada begitu banyak keberadaan yang kuat di samping Xiao Yan, dan bakat luar biasa seperti itu sebenarnya telah muncul di klan Xiao yang telah ditolak. Kemudian dirinya pun segera menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berbicara, hari ini adalah hari penting bagi klan Yao, dan jika Yao Wangui telah menyinggung Xiao Yan dengan cara apapun, maka dapatkah Xiao Yan melepaskannya karena klan Yao mereka? Tentu saja orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata tetua Wan Huo yang tiba-tiba menjadi lembut,
kemudian mereka pun segera memandang ke arah Xiao Yan dengan cara yang aneh, dan mereka tidak menyangka seorang ahli di bintang ke-6 kelas Doseng tidak dapat menaklukkan Xiao Yan. Sementara itu sesepuh dari klan Yao mengungkapkan ekspresi berbeda setelah mendengar kata-kata tetua Wan Huo. Mereka pun tanpa sadar segera berteriak kepada tetua Wan Huo. Tetua Wan Huo pun dengan marah segera menegur mereka dan memerintahkan untuk mereka menutup mulutnya. Saat ini tetua Wan Huo pun segera menegaskan bahwa dirinya tahu apa yang dirinya lakukan. Sementara itu Xiao Yan juga terkejut setelah menyadari bahwa tetua ini yang memiliki posisi yang cukup tinggi telah benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, sehingga ekspresi suramnya dengan cepat menjadi sedikit lebih hangat pada saat ini. Sementara itu tetua Wan Huo sekali lagi mengajukan pertanyaan setelah melihat ekspresi Xiao Yan yang menjadi lebih adem, dirinya pun segera bertanya, bukankah Xiao Yan tidak datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yao Wangui? Xiao Yan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya matanya beralih ke arah Yao Lao. Jelas saat ini Xiao Yan hanya berniat untuk mendengarkan pendapat dari gurunya. Tentu saja semua orang pun mengalihkan pandangan mereka saat melihat tatapan Xiao Yan yang beralih ke Yao Lao, dan akhirnya mata mereka berhenti pada Yao Lao yang belum berbicara sejak awal. Sementara itu Yao Lao pun cukup tenang di depan banyak tatapan sebelum akhirnya mulai berbicara. Yao Lao pun berkata, karena tetua Wan Huo secara pribadi telah melangkah maju, maka mereka benar-benar telah berlebihan, dan jika mereka terus bersikeras, maka Yao Lao secara alami sadar bahwa mustahil untuk benar-benar membunuh Yao Wangui pada saat ini, karena bagaimanapun klan Yao tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun, karena tetua Wan Huo telah memberinya jalan untuk mundur, maka dirinya bersedia mengambilnya, karena bagaimanapun juga dirinya telah mencapai pencegahan yang dirinya inginkan. Di sisi lain tetua Wan Huo pun menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Namun matanya sedikit rumit ketika dirinya melirik Yao Lao, karena dirinya tidak pernah menyangka bahwa orang yang ditinggalkan klan ini benar-benar berakhir dengan pencapaian seperti itu, karena tidak hanya dirinya melangkah ke ranah Doseng, namun dirinya bahkan telah mengajar seorang murid yang telah melampaui dirinya, bahkan muridnya ini membuat para jenius dari klan Yao seketika pucat jika dibandingkan dengannya. Kemudian tetua Wan Huo pun segera menghela nafas di dalam hatinya, dan dirinya pun bergumam, jika dirinya memberi sedikit lebih banyak perhatian pada saat itu, maka situasinya saat ini mungkin akan benar-benar berbeda, dan jika klan lebih memperhatikan Yao Lao, maka kemungkinan besar dirinya akan mengembangkan perasaan yang tersisa untuk klan Yao. Sementara itu Yao Lao mengangguk setelah Yao Lao pun membuka mulutnya. Lalu matanya segera melirik acuh tak acuh pada Yao Wangui yang berada di tangannya, dan setelah itu dirinya secara acak melemparkannya ke arah kelompok sesepuh, lalu para tetua pun buru-buru menerimanya dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh dan menatap ke arah tetua Wan Huo, lalu Xiao Yan segera berbicara dengan suara yang dalam kepada tetua Wan Huo. Xiao Yan berkata, baik gurunya dan dirinya mewakili seluruh Sky Mansion Aliansi dalam perjalanan mereka ke klan Yao, dan guru Xiao Yan adalah kepala dari aliansi Sky Mansion, sehingga statusnya tidak seperti yang lain. Oleh karena itu Xiao Yan berharap para sesepuh itu yang berpikir bahwa status mereka sedikit lebih tinggi dalam mengendalikan sikap mereka, dan Sky Mansion Aliansi mungkin telah didirikan untuk waktu yang singkat. Akan tetapi mereka tidak akan membiarkan siapapun mengkritik mereka secara acak. Pada saat ini Xiao Yan tidak merasakan sedikit pun rasa takut dan hormat di depan tetua klan Yao ini, karena dalam hal kekuatan pihak lain mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Utara, terlebih lagi jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, sehingga Xiao Yan yakin dirinya bisa mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu Xiao Yan tidak terlalu sopan saat dirinya mengucapkan kata-kata ini, dan Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa semuanya diukur dalam hal kekuatan. Lalu di sisi lain tetua Wan Huo juga jelas menyadari kekuatan dari kedua belah pihak, oleh karena itu dirinya tidak tampak tersinggung oleh kata-kata Xiao Yan, karena dalam hal kekuatan keseluruhan Sky Mansion Aliansi tidak kalah dengan klan Yao mereka.
sehingga tetua Wan Huo pun segera menghela nafas sebelum akhirnya segera berbicara. Dirinya berkata, "Tetua Yao Wang Wei memang agak pemarah, dan ada kalanya dirinya tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyinggung, sehingga diri tua ini akan menegurnya setelah kejadian ini, karena setiap orang yang datang hari ini adalah tamu, maka terlepas dari faksi apapun mereka datang, saat itu juga klan Yao akan memperlakukan mereka sesuai dengan cara tamu yang harus diperlakukan." Tentu tetua Wan Huo ini jelas berkali-kali lebih baik daripada Yao Wang Wei dalam hal kemurahan hati, dan kata-katanya yang sopan menyebabkan banyak orang sedikit mengangguk, karena cara berbicara seperti itu jelas sesuai dengan prestij klan besar. Sementara itu Yao Wang Wei mengungkapkan ekspresi merah merona akan tetapi dirinya tidak berani mengatakan apapun, karena jika tetua Wan Huo tidak bergegas lebih awal, maka dirinya sudah pasti akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum.